Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini kita akan membahas mengenai murai batu yang tidak layak untuk dipelihara jika orientasi kita adalah untuk lomba atau untuk kontes. Saya tidak akan membahas di luar itu, yang saya bahas jika orientasi kita adalah untuk lomba. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Ketika berbicara murai batu lomba, teman-teman, kita harus memiliki amunisi atau murai batu yang benar-benar tangguh secara mental, asupan nutrisi, perawatan, atau ambisi kita untuk bermain murai batu hingga kita sampai mengenal yang namanya karakter dari burung murai batu itu sendiri. Ketika kita sudah memiliki karakter burung murai batu itu, maka niscaya ketika setiap kita lomba, kita bisa berprestasi, minimal kita masuk nominasi angka kecil. Yang jadi masalah ketika kita belum sampai ke tahap mengenal karakter murai batu, karena murai batunya itu tidak kunjung ketemu setnya atau tidak kunjung berprestasi, kita masih dalam tahap meraba-raba. Nah, burung murai batu seperti ini yang tidak kunjung untuk ketemu karakternya, ini sebenarnya burung murai batu yang mohon maaf tidak bisa diteruskan untuk kita yang orientasinya adalah untuk kontes atau untuk lomba. Burung murai batu yang orientasinya untuk kontes seharusnya dia tidak membutuhkan waktu lama ya. Kalau dia memang sudah on fire atau top perform dalam artian sudah oke siap lomba. Namun ketika sudah waktu usianya dia harusnya 8 bulan sudah prestasi, tapi burung ini masih mencari setnya, gimana caranya bunyi, masih bla 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 bla, maka burung-burung seperti ini selayaknya yaitu teman-teman ya, kita akan jauh ketinggalan. Jadi tidak direkomendasikan untuk burung murai batu yang 8 bulan masih kita mencari-cari ya, belum juga berprestasi, maka sebaiknya dihindari burung yang memang hal-hal seperti ini. Kecuali kita memang tahu terahnya bagus ya, kecuali kita memang tahu benar-benar ini burung dari fisiknya ya, fisiknya katurangannya oke. Nah, kadang kan ada tuh burung yang memang dia membutuhkan waktu lebih ya, tapi itu sedikit, bagian sedikit. Yang saya bahas saya lebih suka ke bagian banyaknya atau umumnya burung. Nah, umumnya burung bagus ya teman-teman, ya itu tadi 8 bulan ya dia harus berprestasi dan murai di pastolnya juga biasanya sudah berprestasi. Lantas ketika murai batu di pastolnya sudah berprestasi, ya jangan kita lombakan lagi sebaiknya ya, sebaiknya jangan kita lombakan lagi. Tapi kalau teman-teman memang pengen lombakan lagi, maksimal ya bukan minimal ya, maksimal itu, sebulan setengah ya, sebulan setengah itu maksimal sekali, nggak boleh lebih ya. Ya kalau lebih ada resiko yang teman-teman harus siap tanggung, nanti murainya rusak lah, murainya, nanti kalau udah dewasa tidak bisa diatur, rusak tadi ya, dan lain sebagainya, yang cabut bulu lah, yang nepok lah, nyerang lah, itu resiko-resiko yang menghantui kita ketika kita mau menggeber murai batu kita saat masih muda, itu resiko sekali. Nah, untuk murai batu apalagi yang kiranya untuk, kita hindari dipelihara kalau orientasi kita adalah untuk kontes. Murai batu yang nekuk leher teman-teman. Kalau orientasi teman-teman adalah untuk kontes atau lomba, jangan sesekali melihara burung murai batu yang nekuk leher. Dalam artian, jika ketemu musuh burung cenderung diam dan nekuk leher ya, satu titik biasanya. Dia mau gerak kalau kita gebrak sangkarnya atau kita usilin baru dia akan loncat pindah tempat lain dan gerabak nabrak sana sini.
Murai-murai seperti ini adalah sudah murai rusak biasanya, murai stres, murai kurang mental, ya ini tanda-tandanya seperti itu. Lantas murai seperti apa lagi yang tidak layak untuk kita pelihara kalau orientasi kita adalah untuk lomba? Murai batu yang bengong dengan tatapan kosong. Nah, murai batu seperti ini biasanya di rumah gacor. Lantas ketika kita bawa ke tempat lomba, dia bengong, di bawah juga bengong, tidak mau bersuara sepatah kata pun. Ingat, murai batu ini bengong tatapan kosong, beda dengan murai batu diem, perlu dicatat. Nah, murai-murai seperti ini juga sama teman-teman. Dia cenderung diem di satu titik, bahkan kalau dikasih makan pun tidak dimakan, ya. Dia akan merespon makannya ketika fase-fase tertentu. Mungkin menurut dia nyaman atau menurut dia aman atau bagaimana, baru dia akan merespon dan memakan makanan itu. Akan tetapi ketika murai batu tadi kita ingin gantangkan itu belum tentu ada respon lagi. Jadi untuk murai batu seperti ini sebaiknya juga teman-teman hindari. Nah, karena kalau teman-teman teruskan ya teman-teman harus siap mengorbankan. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, biaya yang belum tentu berhasil atau belum tentu balik teman-teman. Jadi banyak banget ya hal-hal yang perlu kita siapkan untuk murai batu kita berprestasi, terus konsistennya gimana dalam perawatannya. Nah, ini murai-murainya pun harus support yang bagus. Makanya saya sarankan murai batu itu carilah yang mentalnya baja. Mental itu dasar teman-teman, untuk melangkah ke tahap selanjutnya, tahap settingan, tahap-tahap pengondisian ya. Untuk murai batu yang mental baja, mental masih oke, gres belum rusak, belum bla bla bla, murai batunya ini cenderung rawatannya lebih ringan daripada murai batu yang super rewel. Terkadang juga banyak hal-hal yang perlu kita lakukan agar murai batu kita itu bisa bunyi. Itu pun belum tentu hasil juga teman-teman. Jadi untuk memulai murai batu saya sarankan yang pertama mental, yang kedua nutrisi, terus perawatan secara teratur dan konsisten, yang keempat ada ego dan ambisi yang harus teman-teman jaga ya. Yang kelima adalah karakter. Kalau kita sudah mengenal karakter burung murai batu kita, kita tahu persis ya, kapan kita harus berangkat lomba dan kapan kita harus berhenti atau nahan diri, sesuai dengan mengkondisinya si burung. Jadi tidak serta-merta burung yang bermental baja dia akan kuat selalu teman-teman. Ada kalanya burung murai batu kita juga butuh namanya istirahat. Ada kalanya butuh burung murai batu kita butuh recovery tenaga, recovery fighter, recovery materi isian. Nah, gitu ya teman-teman. Sepintas tentang murai batu yang tidak layak dipelihara untuk orientasinya lomba atau kontes. Salam lestari, salam prestasi. Bye bye.